Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bukan Ustaz Agus Salim. Ya, tentunya masih dalam edisi edisinya STNK. Semoga tontonan kita BPKB bernilai pahala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat buas, sekarang saya lagi nongkrong nongki ya sama peserta ataupun dai-dai kita. Ya, tentunya kami sekarang berada di kafe. Ini masih dalam misi menyebar kebaikan di Kabupaten Poso. Ya. Gempa itu. Allahu Akbar. Keras sekali. Jadi sahabat buas, Mana ada? Tidak ada. Ada. tadi barusan Ada. kami Oh, iya, ada. merasakan gempa. Ini masih Ya, goyang. memang Palu Nah, itu. ini terkenal dengan gempanya. Ya, tapi kalau masyarakat Palu itu sudah biasa dengan gempa. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya. Ya, yang sudah subscribe terima kasih. Kita ini mau ngopi, ya ngopi beneran. Sekalian ngopi juga ngobrol perkara iman. Nah, sekali ini kita ke Ustadz Dai Pelita. Ya, kira-kira ada pesan apa lagi dari Dai Pelita? Oke, kita simak. Ribut. Ulang lagi. Ya, kalau tadi sudah dibuka oleh Ustaz Agus Salim bahwa di malam hari ini kita ada di kafe lagi ngobrol perkara iman. Maka sedikit. Ya, bahwa di dalam kehidupan ini perkara penting itu adalah perkara iman. Karena imanlah yang akan menentukan akhir daripada perjalanan manusia. Apakah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang khalidina fiha abada, atau dengan iman yang cacat, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi selama-lamanya. Kita orang Islam, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, patutlah bersyukur bahwa ketika kita memiliki iman sekecil biji zarrah sekalipun, maka ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi permasalahan kapan kita masuknya. Apakah setelah dosa-dosa kita ini habis tercuci bersih di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan secara langsung tanpa dihisab. Ya. Ibarat kita hidup di dunia ini, ya, kembali lagi Ustaz Pelita ketika berbicara akan selalu menampilkan tamsil atau perumpamaan. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita yang sejatinya hidup di dunia ini hanya meminjam segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita meminjam piring di sebuah hajatan pernikahan. Kalau piring ini dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan bersih, maka piring ini akan disimpan dan ditata di dalam rak piring yang indah. Tetapi ketika piring ini dikembalikan dalam keadaan kotor, maka akan dicuci-cuci dulu. Begitu pula dengan iman, ketika iman kita kotor, amal-amal kita kotor, ya, maka kita akan dicuci-cuci dulu nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika iman kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti piring yang dikembalikan dalam keadaan pecah. Piring yang pecah tidak pernah dicuci lagi, tidak pernah disimpan di dalam rak lemari piring lagi. Maka kita luruskan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di dalam berkehidupan ini tentu tidak asal hidup saja. Kita di dalam menikmati kenikmatan ini tidak tentu asal menikmati saja. Sehingga bagaimana rahasia metode kita dalam hidup ini bisa berjalan dengan baik. Ketika juga kita masuk ke alam akhirat juga bagaimana agar kita bisa memperoleh sesuatu dengan baik. Tentu ada satu resep dan tip yang saya berikan. Waman aradda dunya fa'alaihi bil ilm. Ketika kalian mau menginginkan dunia, mau mendapatkan semua perlengkapan kenikmatan yang ada di dunia, maka kalian harus belajar tentang ilmunya dunia. Insyaallah ketika kalian mendapatkan ilmunya, maka kalian bisa menggenggam dunia dan isinya. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Ketika kalian mau menginginkan akhirat, maka kalian harus belajar untuk mendapatkan, untuk menguasai bagaimana akhirat. Kalau kalian ingin kedua-duanya, waman aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ketika kalian mau menginginkan kedua-duanya, maka kalian harus faham tentang ilmu keduanya. Itu saja. Terima kasih. Manfaatkan ilmunya, gunakan dengan sebaiknya. Insyaallah kalian akan berlayar kemanapun kalian pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buas, salam pelopor kebaikan. Suatu saat ada yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Kemudian bertanya lagi, "Apa lagi ya Rasulullah?" "Jangan marah." "Apa lagi ya Rasulullah?" "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, maka engkau akan masuk surga. Akhir-akhir ini begitu banyak kejadian yang terjadi disebabkan karena seseorang tidak mampu menahan amarahnya. Maka marilah kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam, orang yang mampu menahan amarahnya. Karena salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal ghadhiminal ghaidah, orang-orang yang senantiasa mampu menahan amarahnya. Dan kita dianjurkan ketika punya banyak masalah, punya banyak persoalan hidup, solusinya adalah wabasyiris sabirin. Jadikanlah sabar itu sebagai penolong kita, sta'inu bis sabri wassalah. Sabar dan sholat sebagai penolong, dan insya Allah bagi orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kabar gembira, yakni insya Allah pertolongan Allah, rahmat Allah, dan insya Allah inayah Allah itu akan datang. Sekian, jadilah pelopor. Sahabat Buas, tadi sudah dengarkan pesan-pesan dari Ustadz Pelita mengatakan bahwa hidup ini kita harus bagaimana menjaga diri kita, ya. Meskipun kita manusia tidak lepas dari salah, ya, salah, lupa dan dosa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari Uskom tadi, Ustadz Komandan, ya, mengatakan bahwa bagaimana kita harus cari ilmunya, kita banyak menuntut ilmu, ya, untuk ilmu semangat karena Allah. Dan Ustadz Hilal juga menyampaikan tadi bahwa bagaimana kita ini selalu ingat warna merah. Apa itu merah? Menahan amarah. Nah, ternyata sebabnya jangan marah dan jangan marah. Insya Allah kita banyak bersabar. Insya Allah sabar itu tidak ada batasnya, baik batas pahalanya dari Allah Subhanahu.